Pemirsa DPR bersama KPU dan juga pemerintah menyepakati aturan mengenai pemilihan kepala daerah mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, aksi unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di sebagian besar wilayah yang Indonesia menentang DPR untuk membatalkan pengesahan rancangan undang-undang Pilkada atau RUU Pilkada. Editorial View membahasnya pada malam ini bersama narasumber kami, ada Mas Suryanto, selaku redaktur pelaksana dari CNN Indonesia. Selamat malam Mas Suri, Assalamualaikum. Sehat selalu Anda. Selamat malam Heranov, Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kemudian CNN Indonesia memandang aksi pada hari Kamis lalu, Mas Suri? Ya, bisa dibilang kita cukup beruntung lah kembali melihat sejarah terulang bagaimana massa yang bergerak secara kompak dalam hitungan hari mungkin bahkan tidak kemarin tidak tidak sampai satu hari bagaimana massa diorganisir secara organik bermula dari media sosial Hmm. eh, itu menjadi sebuah kumpulan massa yang sangat besar di lapangan dan punya satu satu tujuan yang sama gitu kan. Mereka mendesak agar RUU Pilkada yang saat itu sudah dibahas dan tinggal tinggal diketok palukan atau disahkan di sidang paripurna itu agar dibatalkan dan bagaimana aksi massa yang masif kemarin itu bukan hanya di Jakarta Heranov kemarin itu kan, tapi hampir di seluruh wilayah Indonesia, baik di tingkat provinsi, di ibu kota provinsi, dan di kota kabupaten kemarin, semua elemen bergerak dari mulai buruh dan mahasiswa, semuanya satu tujuan, mendesak agar RUU Pilkada ini dibatalkan dan terbukti kemarin itu sangat berhasil dalam hitungan jam DPR langsung mengeluarkan pernyataan sikap dari semula mereka menyatakan bahwa paripurna ditunda karena tidak quorum, lalu akhirnya paripurna dibatalkan dan RUU akhirnya diputuskan dibatalkan karena desakan dari masyarakat yang sangat masif di daerah dan di pusat, sehingga yang kita tahu sekarang memang RUU Pilkada memang tidak jadi dibahas, tidak Hmm. jadi dilanjutkan dan tadi siang kita saksikan bersama tadi DPR sudah menggelar rapat dengar pendapat dengan pemerintah dan KPU melanjutkan proses tahapan pilkada dengan menyusun PKPU dan disetujui. PKPU nantinya bakal disusun atau disepakati berdasarkan putusan MK yang lalu Heranov. Jadi Hmm. ya kita kembali lagi ke putusan MK bagaimana usia 30 calon kepala daerah itu nanti dihitung saat penetapan calon itu, dan ambang batas pengajuan calon itu berubah sesuai dengan putusan MK kemarin, sesuai dengan jumlah penduduk atau jumlah daftar pemilih tetap. Yang kita tahu di Jakarta partai yang mempunyai kursi, partai atau gabungan partai yang mempunyai kursi 7,5% bisa mencalonkan calon sendiri, dan ini seperti yang banyak pakar bilang, Hmm. skenario kota kosong atau skenario calon boneka, skenario Kim Plus kemarin bukan sedikit, cukup terganggu dengan adanya putusan ini, karena yang kita tahu PDIP meski tidak tergabung dengan Kim Plus sekarang bisa mencalonkan jagoannya sendiri di pilkada nanti di berbagai daerah, bahkan walaupun mereka tidak masuk dengan koalisi Kim Plus ini Heranov. Baik, tapi kalau kita lihat di lapangan nampaknya ini beragam elemen masyarakat termasuk dari kalangan artis juga ikut menyuarakannya, Mas Suri di depan kantor DPR. Bagaimana kemudian CNN Indonesia membandingkannya dengan aspirasi-aspirasi sebelumnya yang juga tentu mengejutkan dan juga membuat pro kontra di tengah masyarakat? Pasca 98 itu kan ada beberapa aksi besar yang terjadi di Jakarta terutama Heranov ya. Di 2019 saat itu penetapan hasil Pilpres mendapat di Bawaslu, saat itu aksi massa sangat besar sampai malam hari, bahkan sempat ricuh saat itu ya. Hmm. Tapi kan kita tahu bahwa di 2019 itu eh, kepentingannya hanya mewakili kelompok-kelompok tertentu, kepentingan kelompok politik tertentu. Jadi ya memang saat itu bisa dibilang tidak semasif sekarang lah, karena perbedaan tujuan saat itulah. Jadi saat itu masa besar tapi memang mewakili kelompok tertentu. Di 2020 demo penolakan Omnibus Law memang besar, tapi itu saat itu elemen yang banyak bergerak
buruh terutama karena punya kepentingan di sini. Mahasiswa juga banyak saat itu. Tapi kalau kita lihat di demo kemarin Heranov itu semua kalangan karena kita lihat itu kan dalam hitungan jam saja kan. Jadi dari mulai MK menetapkan putusan soal undang-undang pilkada itu di tanggal 20, tanggal 21-nya yang bikin kita sama-sama mengernyitkan dahi bagaimana DPR di sehari setelahnya langsung menyatakan akan merevisi undang-undang pilkada, padahal sebelumnya kita tidak pernah mendengar di pemberitaan bakal ada revisi undang-undang pilkada. Dan di tanggal 22, di tanggal 21-nya itu langsung disahkan di tingkat pertama di tingkat panja saat itu kan. Jadi di tingkat komisi saat itu langsung disahkan dan rencananya di tanggal 22 langsung akan diparipurnakan. Di malam harinya itu langsung terjadi gerakan massa yang cukup besar di media sosial, berbagai platform, bagaimana saat itu berbagai pihak dari mulai artis, seniman, politisi pasti, media massa, komika terutama yang kemarin banyak bergerak juga. Dan kebetulan malam itu kan ditemukan sebuah kesamaan simbol Heranov dalam bentuk video dan foto Garuda Biru peringatan darurat. Jadi ada sebuah kesamaan tujuan, ada sebuah kesamaan sikap di malam hari itu, bahwa besok akan turun di jalan kalau memang ini akan tetap disahkan. Makanya pagi harinya itu langsung ramai di sekitar DPR, jalan langsung ditutup. Kita dapat memahami bagaimana kekesalan publik pada waktu itu karena seolah-olah DPR punya tafsir sendiri terhadap aturan. Yang kita tahu selama ini semua pakar bilang bahwa putusan MK itu adalah bersifat final dan mengikat. Jadi kita di malam itu pun berpikir bagaimana DPR bisa-bisanya punya penafsiran sendiri bahwa putusan MK itu bisa diotak-atik sendiri dalam bentuk RUU. Jadi ya sangat wajar ketika terjadi sebuah kemarahan publik yang sangat seragam, yang berimbas pada pengerahan massa besar-besaran di tanggal 22 kemarin, Heranov. Baik, kemudian yang juga menjadi perhatian Mas Suri ini cukup menarik ya, ketika demo berlangsung, kemudian publik juga ingin tahu bagaimana kemudian aktivitas dari keluarga penguasa. Sempat disoroti bagaimana kemudian roti yang dimakan oleh Rina Gudono dan juga jet pribadi yang digunakan atau diduga jet pribadi dilakukan perjalanan ke Amerika. Bagaimana kemudian Anda melihat netizen plus 62 ini sebegitu gercepnya melihat eh, dinamika yang terjadi di lapangan, kemudian pro kontra juga terjadi di publik RUU Pilkada ini? Ada dua poin besar dalam putusan MK dan pembahasan RUU Pilkada di DPR kemarin, Heranov. Yang pertama terkait soal ambang batas pencalonan yang itu harus diakui sangat berpengaruh terhadap skenario kota kosong dan pembentukan Kimples. Yang kedua terkait batas usia 30 tahun bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur. Kalau kita lihat pencalonan ambang batas itu kan memang sangat berpengaruh terhadap partai yang tidak tergabung dalam koalisi Kimples dan partai-partai yang tidak punya kursi di DPRD. Tapi untuk satu poin batas usia itu yang 30 tahun, semua walaupun di putusan MK, di RUU, di perbincangan dalam forum resmi tidak menyebut nama, publik sudah pasti akan menunjuk ke nama putra bungsu Presiden Jokowi dalam hal ini Kaisang Pangarep, Heranov, yang akan diuntungkan dalam putusan itu gitu loh. Karena sangat pas sekali kejadiannya atau runutannya karena Kaisang ini kan saat ini berusia 29 tahun yang saat penetapan nanti di tanggal 22 September karena kan pendaftaran di tanggal 27 dan 29 Agustus, sementara Oke. penetapan calon ini tanggal 22 September. Itu kan si Kaisang belum berumur 30. Tapi kalau nanti saat pelantikan seperti yang di putusan MA sebelumnya itu di bulan Januari, itu Kaisang sudah berumur 30 tahun gitu loh. Kaisang itu berusia 30 tahun kalau tidak salah di bulan Desember nanti. Jadi publik pasti sudah paham bahwa ini hanya untuk memperjuangkan Kaisang agar bisa mencalonkan diri menjadi ketua DPR. Sorry, menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Jadi bagaimana sebuah hal yang kontras terjadi ketika tanggal 22 itu, bagaimana publik lagi sedang marah karena putusan itu diotak-atik, tapi Kaisang sendiri sedang di Amerika Serikat
istrinya memamerkan bagaimana mereka melakukan perjalanan dengan jet pribadi yang sangat mahal. Hmm, Di sana mereka pamer mengkonsumsi makanan yang sangat mahal, padahal kondisi ekonomi di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hal ini tentu menjadi sangat kontras dan ini menjadi sebuah bumbu politik tersendiri, terutama di media sosial hmm. yang sampai sekarang mungkin masih disoroti bagaimana perilaku-perilaku anak-anak presiden ini, Heranov. Temuan-temuan baru terus bermunculan. Hari ini muncul lagi bagaimana ternyata jet pribadi itu sudah bukan sekali ini digunakan, tapi pernah digunakan juga sebelumnya sampai sekarang merembet ke soal barang-barang mewah yang dibeli di luar negeri, apakah itu dikenakan cukai atau tidak. Hal seperti itu Oke. wajar sih, Heranov, Hmm. publik marah terhadap hal seperti ini karena yang kita tahu memang sekarang ini ekonomi sedang tidak bagus, gelombang PHK cukup cukup meresahkan gitu loh. Dolar juga masih terus belum rupiah belum menunjukkan tanda-tanda penguatan yang signifikan sampai sekarang gitu loh. Baik. Jadi wajar ketika Hmm. publik marah dan mengaitkan hal ini dengan Kaisang Pangarep putra Jokowi, Oke, Heranov. DPR dan KPU memang sudah adopsi putusan MK ya dalam PKPU nanti. Kita tetap kawal, media tetap kawal bagaimana pendaftaran tahapan pilkada serentak akan dimulai pada tanggal 27 hingga 29 Agustus mendatang. Terima kasih, Mas.